Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Maria Magdalena, NIM 2205010056. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai etika. A. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Menurut Frondizi menerapkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengembangan untuk berada. Menurut Leakey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau penemuan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, menginterpretasikan diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang tidak baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantarkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cirebon, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. 4. Kesenjangan antar
kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusnya beberapa bersyarat atas pendengar narkoba asal Australia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari orang mengurangi pembayaran pajak. B. Menanya alasan diperlunya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Deklarasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga pembayaran kelangsungan hidup bernegara. 2. Korupsi akan masih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. 4. Pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lainnya. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran, penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Sekian dari video kami. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.